Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Sama Ibu. Saya ada pertanyaan satu. Yang setahu saya semua wanita itu kodratnya setiap bulan haid. Yes. Yang saya alamin setelah saya usia 40 haidnya lama. Iya. Ya, seminggu. Ya, stop sehari haid lagi ya. Kemudian stop lagi sehari, stop lagi, lama Bu Dokter ya. Oke. Jadi kendalanya di sini sholat ini ya tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan yang saya rasakan lagi ya apa namanya itu ya nggak nyaman aja lah ya. Selama haid sampai 2 bulan gitu ya. Yang lebih parah lagi kasihan Pak Usmannya gitu ya. Ya. Itu saya ke dokter. Nah, dokter bilang setelah saya sekitaran begini, dokter menyarankan saya itu harus angkat rahim. Iya. Kenapa nggak ada jalan lain lagi Pak Dokter? Enggak katanya. Kok bisa begitu? Iya. Ini ada untungnya katanya ya. Apa kira-kira untungnya? Sholat ibu udah nggak ini lagi, tidak terganggu lagi ya, yang pertama. Dan yang pertama lagi ibu tidak bisa lagi punya anak. Nah ini sedih banget ya. Nah si Usman kapanpun bisa katanya. Oke katanya, oh saya nggak lawan katanya. Oke ya. Jadi kenapa kok hal itu bisa terjadi Dokter ya? Apakah tidak ada jalan lain untuk tidak menjaga jangan sampai operasi seperti itu ya? Jawaban Ibu Dokter itu. Siap. Iya. Makasih, Oke. Dok. Nih pertanyaan topik baru ya. Nah, jadi sebenarnya begini. Wanita mengalami ketidakseimbangan hormon itu memang ada 2 momennya. Pertama, waktu remaja, waktu kita masih baru-baru awal pertama kali menarche ya, pertama kali haid kan. Itu di haid awal itu pasti biasanya itu masih belum stabil tuh pola haidnya. Sama sudah mulai menjelang menopause. Menjelang menopause itu memang usia 40-an. Nah, disitulah memang momen-momen kita sudah mulai tidak stabil lagi. Jadi ada gak stabil, akhirnya stabil, habis itu gak stabil lagi karena sudah mulai menjelang menopause. Ada yang jadi kayak ibu gitu ya, makin rapet kok haid terus, udah panjang, cuman kosong sehari, habis itu haid lagi. Ada yang malah haidnya lama banget, haid 2 bulan nggak dapet, 3 bulan baru haid lagi. Ada juga yang seperti itu, makin memanjang itu sampai akhirnya benar-benar nggak haid lagi. Nah jadi itu memang bervariasi. Nah kenapa itu dianjurkan oleh dokter diangkat? Karena pada dasarnya adalah itu akibat ketidakseimbangan hormon. Kalau kita ngomongin hormon, itu potensinya adalah kepada mutasi gen. Mutasi gen beresiko kanker. Nah, sebenarnya jadi di situ yang dicegah adalah kankernya yang mungkin akan terjadi beberapa tahun kemudian. Gitu. Resiko ke sana sebenarnya. Daripada resikonya ke sana, mendingan diangkat sekalian. Gitu. Kenapa dianjurkan? Memang sih kalau kita mungkin itu sebenarnya itu sih selalu saya katakan pada dasarnya tindakan apa yang akan kita lakukan, terapi apa yang akan kita jalani itu sepenuhnya adalah keputusan kita. Dokter hanya bisa menganjurkan, tapi kalau kita nggak mau, ya nggak akan dia lakukan. Nggak ada yang bayar ya kan? Dia kan lakukan kalau dibayar dulu kan, berarti gitu. Nah jadi sebenarnya nggak usah takut kita ngecek ke dokter, dibilang dokter bla 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 bla, nanti harus operasi bla segala macam. Terima aja dulu. Tapi apakah akan dilakukan? Nanti baru cari second opinion. Gitu. Jadi nggak usah langsung, udah langsung berobat ke dokter, nanti palingan begini ini, nanti disuruh operasi. Nggak apa-apa, cek aja dulu ya, jangan khawatir ya. Gitu.
Tapi memang itulah pertimbangannya Bu. Kenapa disuruh operasi aja? Karena memang faktanya ini potensi 5 tahun ke depan itu kanker. Jangan 5 tahun, bisa jadi 2-3 tahun kemudian malah jadi kanker. Kalau nggak bisa dijaga ketat, kuncinya adalah emang akan selalu jadi kanker dok? Enggak juga. Bisa jadi ada yang jadi baik gitu, ada yang jadi bagus. Asalkan dijaga dengan ketat. Istirahatnya ketat, nutrisinya ketat, stresnya harus ketat dikontrol. Masalahnya pertanyaannya lagi, sanggup nggak? Sanggup nggak kontrol stresnya? Itu dia. Jadi memang kenapa dianjurkan operasi saja? Karena memang faktanya di lapangan banyak kan yang nggak berhasil menjaga itu, gitu. Daripada nanti malah makin habis biaya, makin berat, malah makin stres, makin tersiksa, ya udahlah. Toh ujung-ujungnya nanti kalau udah kanker dipotong juga kan, dioperasi juga, ya sudahlah, gitu. Makanya biasanya ada pertimbangan, usianya berapa, sudah punya anak berapa, sudah cukup kan? Ya udahlah ya, daripada nanti lebih susah, ya kan? Dah angkat aja gitu. Iya, tapi itu ya maksudnya teman-teman juga jangan jadi skeptis gitu maksudnya ya. Kalau nanti mungkin teman-teman ada ketemu kasus yang sama, terus dokter bilang demikian, pada dasarnya sebenarnya ada dasar ininya kok. Bukan karena dokternya mau gampang, enggak, karena faktanya orang Indonesia banyakan yang nggak bisa kontrol, ya, gitu. Oke, baik.